izin Allah Subhanahu wa taala terbelah 12 jalan di lautan itu. Karena Bani Israel 12 kabilah. Ketika kemudian betul-betul mereka dikejar Firaun dan mereka sudah sampai di ujung lautan, sementara Firaun itu masih di tengah lautan, disangkanya itu jalan biasa, bukan lautan yang terbelah. Ketika betul-betul Firaun dan pasukannya di tengah-tengah lautan, maka Musa alaihi salatu wassalam ketika itu berada di sampingnya malaikat Jibril yang membentuk seperti manusia, menggunakan pakaian putih, serba putih. Maka kata Jibril, biar betul-betul dia sampai di tengah dan semua pasukannya juga sampai di tengah. Baru ketika betul-betul ada di tengah, kata Jibril, sekaranglah kau pukulkan tongkatmu itu. Maka Musa memukulkan tongkat, tiba-tiba lautan menyatu, maka Fir'aun pun ditenggelamkan Allah Subhanahu wa ta'ala di Laut Merah. Dan Allah abadikan jasadnya. Artinya ditemukan jasadnya. Kemudian jasadnya Fir'aun sampai hari ini menjadi pelajaran. Dan kisah itu kisah beneran. Kalau anda ingin atau antum semuanya ingin melihat jasad Fir'aun, datang ke Mesir sana. Sana ada jasadnya Fir'aun. Nah, intinya bahwa Bani Israil diselamatkan ini, Allah Azza wa Jalla diselamatkan dari kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah itu berangkatlah Bani Israil dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam menuju arah Palestina. Di tengah jalan, rupanya mereka melewati sebuah perkampungan yang kampungnya itu nyembah berhala. Sementara mereka sudah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, menyembah berhala. Kemudian salah satu dari kaumnya Bani Israil ini mengatakan kepada Musa, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum." Wahai Musa, jadikanlah untuk kami banyak Tuhanlah, masa satu Tuhan saja. Maka Musa heran, sudah diberikan hidayah, menyaksikan ditenggelamkan Fir'aun, menyaksikan mukjizat yang banyak dari Musa, sudah mentauhidkan Allah, mau kufur. Makanya Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, innakum qaumun tajhalun, kalian ini kaum yang bodoh, sudah diberikan hidayah tauhid mau sesat pula. Akhirnya Musa pun marah kepada Bani Israil. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam sudah berada betul-betul di perbatasan, tinggal masuk saja ke Palestina itu. Sudah sampai di padang pasir yang mendekat di Palestina. Rupanya tidak bisa masuk ke Palestina. Kenapa demikian? Karena memang bumi yang disucikan itu di Palestina itu sudah dikuasai orang lain, di mana tidak mungkin Musa alaihi salatu wassalam membawa Bani Israel ke dalam Ardul Muqaddasah, bumi yang disucikan Palestina itu, kecuali harus berperang melawan sebuah kaum yang disebut dengan Jababirin minal Amalikah. Kaum Jababir dari Amalikah, dari kaum Amalikah itu yang menempati Ardul Muqaddasah, negeri Palestina. Jadi siapa yang menempati sebuah kaum Jababirin dari kabilah Amalikah, di situ sudah duluan menempati Baitul Maqdis. Maka kemudian Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk jihad. Jihad pertama kali. Sebelumnya Bani Israil tidak pernah perang.
Kalian harus siap-siap perang, bertempur, merebut Baitul Maqdis dari Amalikoh. Bahkan Yusha ibn Nun yang ketika itu sangat dipercaya Nabi Musa alaihi salatu wasalam, yang menemani Musa saat pergi mencari Khidir adalah Yusha ibn Nun, pembantunya. Yusha ibn Nun mengatakan, ya qaumi dkhulu alaihim min babil Madinah kama amarakum yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Wahai kaumku, masuklah kalian dari pintu depan, pintu kota. Dan kalau seandainya kan akan perang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan dan tidak terjadi kekalahan kepada kalian. Tapi Bani Israel ini ketakutan, pengecut, tidak mau perang, takut mati. Akhirnya kemudian mereka mengatakan, lan nadkhulaha abada madamu fiha. Selama orang Amalikoh itu masih ada di situ, kemudian kami harus perang melawan Amalikoh, kami tidak akan masuk ke situ. Kemudian mereka pun lancang kepada Musa dan mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idin. Hei Musa, kalau engkau ingin perang, sono berangkat sendiri, ajak Tuhanmu perang berdua, kami nonton di sini siapa yang kalah siapa yang menang. Ajar tidak? Ya. Masa sama nabinya bilang begitu? Kalau kau mau perang, pergi sana sendiri katanya. Ajak Tuhan, perang berdua sana katanya. Kami nggak mau di sini. Karena mereka menolak, tidak mau perang, tidak mau berjihad, tidak mau mengambil Baitul Maqdis. Ini pula yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengadab Bani Israel. Dengan cara apa? Akhirnya mereka tidak bisa keluar dari negeri itu. Tersesat di padang pasir, tersesat di sebuah negeri yang disebut Ardut Tih namanya. Negeri Tih, sebuah padang pasir kering kelontang, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada apapun, padang pasir, panas luar biasa. Diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa keluar dari situ. Pergi kemana saja ujung-ujungnya ke situ juga. 100 lembar, mantap. Orang linglung, orang bingung. Lebih-lebih kemudian padang pasir itu saya katakan tadi, tidak ada tumbuhan, tidak ada tanaman, tidak ada pepohonan, tidak ada burung, tidak ada apapun. Betul-betul kering kelontang, panas terik luar biasa. Mereka tidak bisa keluar dari